Ya baik, 90,4 FM RSPD Suara Manggarai. Selamat sore para pendengar. Salam jumpa lagi bersama kami di Dialog Interaktif atau Radio Talkshow ya. Dan seperti biasa, kami selalu menghadirkan narasumber yang berkompeten ya di bidangnya masing-masing. Dan sore hari ini kami kedatangan tamu-tamu istimewa dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai. Dan sore hari ini para pendengar, di hari yang begitu cerah, meski Kota Ruteng dan sekitarnya masih diguyur hujan yang tipis-tipis ya, hujan gerimis. Untuk edisi hari ini Kamis 6 Juni 2024, kami akan bahas bersama teman-teman dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai terkait dengan peraturan PKPU ya, atau peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai secara khusus dan secara umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung 2024 yang akan berlangsung pada bulan November 2024 mendatang, tepatnya di 27 November. Baik para pendengar, sore hari ini sudah hadir bersama kami di studio LPPL RSPD Suara Manggarai. Saya langsung perkenalkan kepada Anda semua para pendengar. Yang pertama, Bapak Heri Harun ya. Beliau adalah salah satu komisioner di KPU Kabupaten Manggarai, bergerak di bidang divisi teknis penyelenggaraan KPU Kabupaten Manggarai. Dan saya langsung sapa Bapak Heri ya, atau Bung Heri lebih akrab lah daripada jauh-jauh kita panggil yang ternyata orangnya masih muda, tapi kita sapa Bung Heri Harun yang sudah hadir di studio RSPD sore hari ini. Selamat sore Bung Heri. Baik, selamat sore Bung Aris ya. Bisa disapa sedikit para pendengar? Baik, selamat sore Bung Aris dan seluruh pendengar RSPD dimanapun berada. Kami dari Kota Ruteng hari ini ingin menyampaikan beberapa hal baik terkait peraturan KPU mengenai jadwal dan tahapan. Ya, baik. Oke, sekilas ya terkait pembukaan untuk kita sore hari dari Pak Heri. Dan di samping Pak Heri sudah hadir juga masih dari KPU Kabupaten Manggarai, Bapak Florianus Irwan Kondo ya. Selamat sore Pak Irwan ya, lebih akrabnya. Selamat sore Pak Aryan. Pak Aryan, oke. Lebih keren ya Pak Aryan. Beliau di divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Manggarai. Seperti apa penjelasan beliau tentang sosialisasi peraturan atau PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada serentak tahun 2024. Kita akan bergabung dengan beliau berdua ya di sore hari ini. Dan saya akan ke Pak Heri dulu sebagai tahap awal. Topik kita sosialisasi peraturan KPU atau PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada. Di sini ada 2 poin ya Pak Heri, kalau saya lihat ada tahapan dan jadwal ya. Oke, bisa dijelaskan seperti apa 2 poin ini? Mungkin di awalnya terkait tahapannya. Oke, silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Bung Aris dan para pendengar RSPD di manapun berada. Terima kasih sudah memberikan ruang dan waktu bagi kami untuk menyampaikan sosialisasi terkait peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 yang dilakukan secara serentak.
Bung Aris, perlu kami menyampaikan bahwa peraturan KPU ini mengatur dua hal penting, yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pilkada. Dalam konteks ini, di bagian awal kami ingin menyampaikan bahwa kami perlu menyampaikan apa itu pemilihan atau yang sering kita sebut pilkada. Bahwa sesuai Undang-Undang 10 maupun Peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah, provinsi, dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang dilakukan secara langsung dan demokratis. Baik. Itu di peraturan ini mengatur dua substansi, yakni pelaksanaan dan tahapan persiapan. Kira-kira begitu, Bung Ari. Baik, Pak Heri, tahapan persiapan ya sudah disebutkan tadi. Ini meliputi apa saja? Baik, untuk konteks tahapan persiapan saya beri kesempatan kepada Pak Rian karena divisinya beliau yang mengatur. Oke. Sedangkan untuk tahapan penyelenggara sebentar kembali ke Pak Heri ya. Siap. Oke, Pak Rian selaku divisi Sosdikli Parmas. Ini masyarakat sedikit bingung nih, apa nih singkatannya nih? Sosdikli dan Sosdikli Parmas, bisa dijelaskan sedikit ini? Oke, baik, terima kasih Bung Aris dan terima kasih buat pendengar RSPD Kabupaten Manggarai. Yang pertama perlu saya kasih tahu kepada semua sahabat pemilih di Kabupaten Manggarai mengenai saya punya divisi yang begitu agak panjang. Baik. Sosdikli, Parmas, dan SDM. Sosdikli itulah sosialisasi, kemudian sosialisasi pemilih, kemudian Sosdikli sosialisasi dan pendidikan pemilih, kemudian Parmas partisipasi masyarakat. Baik. Dan SDM-nya adalah sumber daya manusia. Baik. Oke, kemudian sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024 mengenai jadwalan tahapan pilkada serentak tahun 2024 ini ada dua tahapan besar, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dan Pak Rian fokus di persiapan ya. Nah, saya di sini di tahapan persiapan ada beberapa hal. Dalam tahapan persiapan itu ada 8. Baik. Namun yang sudah berjalan selama ini atau sudah dilaksanakan selama ini, tahapan yang cukup besar itu adalah pembentukan badan etok, yaitu PPK dan PPS, di mana PPK sudah dibentuk dan kemarin mereka sudah dilantik pada tanggal 16 Mei. Kemudian masa kerja PPK untuk pilkada tahun 2024 itu mulai tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 27 Januari tahun 2025. Kemudian PPS pun demikian sudah dilantik tanggal 26 Mei kemarin. Kemudian masa kerjanya masih sama seperti PPK, mereka punya 8 bulan juga, mulai tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 27 Januari tahun 2025. Kemarin kami sudah melantik untuk PPK-nya ada 60 orang yang tersebar di 12 kecamatan. Kemudian untuk PPS-nya kami melantik sebanyak 513 orang. Berarti tersebar di 171 desa. PPS ini menyangkut seluruh kecamatan gitu ya? Seluruh desa, ya seluruh desa. Desa dan kecamatan. Oke. PPK dan PPS, Pak Rian ya. Sedikit bisa dijelaskan terkait kerja mereka seperti apa kira-kira? Perbedaannya sedikit di mana? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk PPK pada dasarnya mereka telah menyelenggarakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan. Sementara untuk PPS secara garis besar juga menyelenggarakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di kecamatan, wilayah desa. Itu juga. Kemudian dalam waktu dekat ini kami akan merekrut Pantarli karena ini masih berhubungan dengan persiapan. Di dalam keputusan yang sudah dikeluarkan, yaitu keputusan 638 tahun 2024, maka jadwal pembentukan Pantarli itu mulai tanggal
13 ini. Mulai tanggal 13 sampai dengan 17 itu mereka ya pengumuman, kemudian sampai dengan pembentukannya nanti, kemudian pelantikan Pantarli nanti akan dilaksanakan pada tanggal 24. Baik. 24 Juni. Kemudian masa kerjanya mulai tanggal 24 Juni ini sampai dengan tanggal 25 Juli 2024. Nah, tugas mereka nanti yaitu tentu untuk melakukan pencoklitan data pemilih. Nah, sesuai dengan regulasi yang ada, di mana KPU Kabupaten Manggarai membutuhkan 900 Pantarli. Banyak sekali ya. Ya, lumayan banyak. Kemudian dia tersebar di 612 TPS. Nah, dalam pemilihan kali ini, karena dia ada perampingan TPS, di mana dalam satu TPS dia punya pemilihnya nanti maksimal 600. Sementara untuk Pantarli, apabila dalam satu TPS itu pemilihnya lebih dari 400, maka Pantarlinya yang dibutuhkan 2. Makanya tadi jumlah TPS-nya hanya 612. Sementara Pantarlinya yang dibutuhkan sebanyak 900. Kemudian perlu kami informasikan juga yang berhubungan dengan hasil pemetaan TPS kami kemarin. Kemarin KPU Kabupaten Manggarai sudah melakukan pemetaan TPS untuk Kabupaten Manggarai, yaitu tadi jumlah TPS-nya 612. Kemudian jumlah pemilihnya itu sebanyak 237.438. 237.438. Nah, dalam pemilihan kali ini agak berkurang dia punya jumlah pemilihnya dibandingkan dengan DPT pada pemilu kemarin. Kalau dalam pemilu kemarin DPT di Kabupaten Manggarai itu 242.090. Sementara sekarang 237.438, maka dia akan mengalami kekurangan. Penyebabnya apa, Pak Aryan? Itu karena TMS. TPS-nya. Ya, TMS. Ada yang pemilih di DPT kemarin yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat ya. Yang syaratnya apa yang tidak terpenuhi kira-kira? Seperti ada yang meninggal. Pindah tempat begitu ya. Kemudian pindah tempat, dia punya masih ada keluarnya pemilih ganda kemarin. Sehingga itu yang menyebabkan TMS untuk DPT pemilu kemarin. Kemarin ya. Berkurang ya. Pemilu presiden dan pileg kemarin sekitar 242 sekian ya. Dan sekarang berkurang menjadi 237 karena kendala-kendala tadi. Silakan, masih ada yang mau dijelaskan selain pembentukan badan ad hoc tadi ya. Ada PPK dan PPS, kemudian ada nanti Pantarli juga yang nanti akan bekerja dan dilantik juga. Kira-kira setelah ini apa yang akan dilanjutkan oleh pihak KPU selain ini terkait dengan tahapan persiapan tadi? Tentu setelah ini KPU Kabupaten Manggarai juga begitu terbentuk Pantarli, maka akan lakukan pencocokan data pemilih. Mulai dari tanggal 24 itu. Kemudian dalam tahapan persiapan ini juga itu tahapan pemutaran data pemilih, yaitu mulai tanggal 30 mulai tanggal 31 sampai dengan 23 September nanti. Kemudian nanti setelah ini dalam tahapan persiapan ini, kemudian nanti pada bulan September kita akan merekrut KPPS. Jadi KPPS nanti masa berlakunya hanya 1 bulan, di mana dia punya dibentuk 23 hari sebelum pemungutan suara dan diakhiri 7 hari sesudah pemungutan suara. Begitu. Berarti sekitar 1 bulan gitu ya. Mereka punya masa kerja ya. Baik Pak Rian, selain pembentukan badan ad hoc tadi ya seperti PPK dan PPS, ada beberapa tahapan persiapan tadi yang belum dijelaskan kembali kepada masyarakat, yang ada beberapa selain pembentukan badan ad hoc tadi. Mungkin masyarakat di rumah ingin lebih jauh lagi mendalami terkait tahapan persiapan ini. Salah satunya mungkin
pendaftaran pasangan calon mungkin yang meski belum akan terlaksana dalam waktu dekat, mungkin akan beberapa bulan ke depan. Ini salah satu juga tahapan persiapan ini, Pak Rian ya. Kira-kira seperti apa itu Pak Rian? Ini mungkin salah satu poin yang mungkin masyarakat ingin tahu juga terkait pendaftaran pasangan calon ini, dan juga hal-hal lain bisa dijelaskan, atau mungkin ada hal yang mau disampaikan terkait dengan tahapan persiapan ini, Pak Rian. Oke, baik, terima kasih Bung Aris. Jadi untuk pendaftaran pasangan calon itu nanti akan dibahas oleh Pak Heri karena itu masuk dalam tahapan penyelenggaraan. Oh ya, oke, sudah masuk. Namun ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai. Jadi ada 8 tadi di tahapan persiapan. Yang pertama, perencanaan program dan anggaran itu sudah dilakukan tanggal 26 Januari tahun 2024. Kemudian tahapan yang kedua, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan itu sudah dilakukan di tingkat pusat. Kemudian perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan itu sudah ada. Kemudian pembentukan PPK, PPS dan KPPS, jadi saya sudah sampaikan. Baik. Kemudian pembentukan pengawas Banbas kecamatan, kemudian PPL dan pengawas tempat pemungutan suara, dan ini ranahnya di Bawaslu nanti. Baik. Nah, kemudian pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilu ini masih sedang berjalan mulai tanggal 7 Februari tahun 2024 sampai dengan 16 November tahun 2024. Kemudian pemutaran dan penyusunan daftar pemilih sudah saya sampaikan tanggal 31 Mei sampai dengan 23 September. Ya. Oke, kemudian yang berikut penyerahan daftar penduduk potensial. Jadi ini kemarin sudah diserahkan sehingga turunlah DP4 kemarin ke kami ini. Kemudian dalam pembentukan Pantar ini kami juga berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai untuk sama-sama kita kawal karena kita ingin mencari yang terbaik, terutama yang berhubungan dengan Pantarli. Karena ketika Pantarlinya baik nanti sehingga menghasilkan data pemilih yang begitu baik juga. Oke, sekian dulu dari saya Bung Aris. Ya, sebentar Pak Rian, satu pertanyaan sedikit untuk Pak Rian. Pantarli ini diambil atau pendaftarannya ada kualifikasi atau mungkin ada persyaratan tersendiri kira-kira untuk masyarakat? Oke, tentu persyaratan untuk Pantarli ini itu nanti tamat SMA. Tentu dia punya kompeten dalam hal teknologi. Setidaknya memiliki HP Android nanti karena dia nanti lebih banyak menggunakan berbasis Android lah. Kemudian tentu dia mengenal wilayah. Karena itu tadi ujung tombak dari data pemilih ini juga semuanya nanti dari dia juga. Berarti sehingga dia harus mengenal wilayah. Ada kemungkinan Pantarli yang sudah pernah bekerja sama dengan KPU di pemilihan Pileg ataupun Pilpres? Bisa. Oke, ada kemungkinan. Jadi memang itu yang kami harapkan, bahwa masih ada niat misalnya yang dari pemilu kemarin mereka menginginkan atau mendaftarkan diri nanti menjadi Pantarli di pemilihan. Jadi itu yang kami harapkan karena mereka sudah menguasai lokasi ataupun wilayah begitu ya. Sehingga nanti mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang mengundurkan diri, yaitu baru direkrut kembali ya. Mungkin seperti itu Pak Rian. Intinya harus direkrut kembali dia. Mulai tanggal 13 itu adalah pengumuman, kemudian tanggal 13 itu juga mulai penerimaan pendaftaran. Baik. Untuk bisa tambahkan. Ya. Oke. Saya kembalikan. Perekrutan terbuka ya, sehingga tidak terkesan bahwa memakai yang lama tapi yang baru mungkin ada mau masuk, tapi semua orang punya kesempatan yang sama ya. Oke, berkesempatan untuk ikut dalam tes ya. Baik Pak Heri, mungkin ada yang mau ditambahkan. Oke, baik, terima kasih. Di tahapan persiapan ini seperti yang disampaikan tadi bahwa ada tahapan program dan anggaran. Saya kira publik sudah tahu bahwa anggaran pilkada ini Kabupaten Manggarai cukup besar. Baik. Khusus untuk KPU Kabupaten Manggarai ada 26 miliar. 26 miliar dari pemerintah daerah. Dari APBD Kabupaten Manggarai. Baik.
Selain itu juga ada dana sharing dari Pilgub APBD 1 ada 12 miliar lebih. Oke. Sehingga di tahapan perencanaan program dan anggaran ini memang sudah clear bahwa anggarannya sudah disiapkan dari pilkada siap dilaksanakan oleh penyelenggara teknis, dalam hal ini KPU dan Bawaslu ya. Konteks pengawasannya. Lalu yang berikut tentu kami juga berharap agar publik sama-sama memperhatikan, mengawasi kami sebagai KPU. Baik. Untuk agar pelaksanaan pilkada ini dapat berjalan dengan baik dan demokratis. Baik. Kemudian Bung Aris, ada tahapan persiapan yang cukup besar yang akan kami hadapi dalam waktu beberapa hari ke depan, yakni pemutakhiran data pemilih yang dimulai dengan sub tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih. Baik. Ini data pemilih ini termasuk sub tahapan atau tahapan yang cukup krusial. Ya. Karena melibatkan banyak petugas untuk mendatanya. Petugas juga akan datang dari rumah ke rumah, mendata pemilihnya, mencocokkan KTP, nama, alamatnya, untuk memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada serentak 24 November 2024 mendatang. Pemilih tetap atau DPT ya? DPT. Baik. Sebentar Pak Heri, data pemilih tetap DPT, apa masih menggunakan data pemilu kali lalu? Untuk konteks coklit ini, pencocokan ini, ada beberapa hal yang dilakukan oleh KPU, baik secara KPU RI maupun secara yaitu sinkronisasi data antara DPT terakhir pemilu dengan DP4 daftar pemilih potensial yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Baik. Makanya setelah disinkron ini muncullah data tadi 237 tadi itu. Oh, 237 ya. Sedikit terjadi pengurangan kurang dari DPT terakhir. Kenapa? Sumbangannya dari TMS, pemilih tidak memenuhi syarat, diantaranya pemilih meninggal dunia. Lalu ada sudah alih status dari TNI ke Polri ataupun sebaliknya, dari sipil ke Polri. Lalu ada yang tidak memenuhi syarat yang sudah pindah dan sebagainya. Baik. Kira-kira itu. Tentu ini banyak penyesuaian juga ya Pak. Banyak penyesuaian. Sehingga sangat penting dilakukan pencocokan dan penelitian. Pencoklit kan cocok dan teliti. Nah, itulah yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Panterli tadi. Itu yang mereka akan lakukan mulai tanggal 24 Juni sampai 24 Juli. Jadi selama 1 bulan ini. 1 bulan mereka mendatang. Kerja keras ini ya. Kerja keras. Datang dari rumah. Ada sumber data yang mereka bawa, data pemilih. Jadi mereka kantongi data dari KPU, cek ke rumahnya apa benar ini orang, cek KTP-nya. Nah, bagi pemilih yang belum memiliki KTP, itu dia bisa gunakan dokumen kependudukan lain, yakni kartu keluarga. Tapi saya kira ini nanti kita akan bahas di bulan depan. Baik. Karena ini data pemilih ini sangat krusial. Berkaitan dengan hak pilih. Gambaran saja nih nanti ya Pak ini Heri gambaran saja ya. Nanti dan kami sangat yakin di proses coklit ini nanti banyak varian masalah yang kita akan temukan di lapangan. Sehingga saya kira ini gambaran bagaimana proses di bulan Juni dan Juli nanti itu kita akan dalami lagi. Pada prinsipnya kami harus mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pemilih yang memenuhi syarat untuk bisa memberikan hak suara ya. Baik. Tentu penyesuaiannya karena daftar DPT ditetapkan terakhir tuh tahun lalu mungkin ya. Itu DPT pemilu. DPT pemilu. Nah, ini kan rezimnya sudah beda, rezim pemilu dan pemilihan. Pilkada ya. Baik. Jadi butuh penyesuaian juga. Oke. Terima kasih Pak Rian penjelasannya. Terkait dengan persiapan tadi ya, tahapan persiapan, masih ada tahapan satu lagi yang akan dijelaskan kepada para pendengar di rumah. Kita akan rehat sejenak, kita akan kembali bersama pendengar sesaat lagi. Tetaplah bersama kami para pendengar, masih di dialog interaktif bersama teman-teman dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai terkait sosialisasi PKPU nomor 2 tahun 2024.
Seperti apa tahapan-tahapan yang akan dijalankan oleh teman-teman dari KPU Kabupaten Manggarai? Ada beberapa poin di sana, kita akan dengarkan langsung dari Bung Heri ya, yang akan menjelaskan dari Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Manggarai. Kepada Bung Heri, waktu dan kesempatan kami silakan untuk menyampaikan kepada para pendengar. Baik, terima kasih Bung Aris, para pendengar RSPD dimanapun berada. Baik, terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pilkada yang sering kita dengar ini, ada beberapa tahapan untuk konteks penyelenggarannya. Yang pertama itu tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon. Ya. Tahapan ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Agustus. Nah, sekarang banyak yang mengatakan ini rame-rame ini pasang baliho apa segala macam. Baik. Sebetulnya yang pengumumannya secara resmi dari KPU itu masih di bulan Agustus ya. Sementara masih balihonya sudah ya, bertebaran. silakan itu sosialisasi diri dari bakal pasangan calon. Yang ada sekarang bakal pasangan calon. Bakal ya, masih bakal. Belum pasangan calon. Baik, baik. Lalu yang berikut, setelah kami pengumuman, KPU umumkan secara resmi, lalu ada pendaftar pasangan calon. Pendaftaran ini hanya 3 hari saja Bung Aris, yakni pada tanggal 27 sampai 29 Agustus. Untuk 3 hari ini akan kami buka ruang bagi bakal pasangan calon yang tentu sudah memenuhi syarat calon. Maupun setelah pendaftaran tadi. Iya. Dari dokumen yang mereka bawa ke KPU akan kami teliti. Semuanya berbasis aplikasi nanti. Iya. Yang namanya Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Baik. Lalu yang berikut, setelah pendaftaran dilakukan penelitian persyaratan. Kami cek sudah syarat calonnya, syarat pencalonan. Tadi beda ini syarat calon dan syarat pencalonan. Kalau syarat pencalonan itu berkaitan dengan misalnya surat-surat rekomendasi dari partai politik, penandatangan bersama, dukungan dan sebagainya. Lalu untuk syarat calon itu melekat pada pribadi dari calon. Kesehatan mungkin, usia atau apa? Ijazah dan sebagainya. Baik. Kira-kira begitu. Lalu setelah tahapan yang keempat, penetapan pasangan calon. Setelah kami melakukan verifikasi administrasi maupun kesehatan dan sebagainya tadi, penetapan pasangan calon. Kemudian setelah penetapan dilakukan tahapan kampanye. Kampanye nanti akan berlangsung selama beberapa hari, beberapa bulan ke depan. Kemudian setelah kampanye ada pelaksanaan pemungutan suara yang puncaknya pada tanggal 27 November. Kemudian setelah pelaksanaan pemungutan dilanjutkan dengan tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jadi penghitungan itu berlangsung di TPS. Semua nanti berbasis aplikasi juga. Ada namanya KPU punya produknya itu Sirekap. Itu dipakai waktu pemilu. Nanti akan digunakan kembali ke pemilihan pilkada. Kemudian ada namanya tahapan berikut penetapan calon terpilih. Lalu setelah penetapan ada tahapan yang penyelesaian pelanggaran. Jika ada sengketa, maka 3 hari setelah penetapan KPU diajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Lalu yang tahapan yang terakhir pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Itu ada 10 tahapan yang akan kami laksanakan di tahapan penyelenggaraan ini. Itu gambaran secara umumnya. Sebetulnya di tahapan pencalonan ini ada satu tahapan yang kita lewatkan, yakni pencalonan perseorangan. Tapi untuk Kabupaten Manggarai, syarat pencalonan perseorangan itu harus kantongi KTP 24.000. Sementara ada pasangan. Nah, kemarin ada bakal pasangan calon yang mengajukan ke KPU membawa dokumen KTP. Setelah kami terima proses tanggal 8 sampai 12 itu, ternyata
dukungannya tidak sampai 24.000. Oke. Dia hanya bawa 17.000, jadi kurang 6.000-an KTP. 6.000-an. Sehingga waktu itu kami menyatakan mengembalikan dokumen dari bakal pasangan calon tersebut. Dengan demikian dipastikan untuk Kabupaten Manggarai tidak ada calon perseorangan. Ya. Itu gambaran tahapan penyelenggaraan. Kalau calon perseorangan ini Pak Heri, kurang satu saja tidak bisa ya? Iya, kalau calon perseorangan harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat ya? KTP-nya. Dan prosesnya cukup panjang. Karena setelah dia menyerahkan KTP, lalu kami verifikasi administrasi, Baik. kami cek kesesuaian KTP-nya, diverifikasi administrasi, cek tanda tangannya cocok tidak, itu baru administrasi. Nanti di situ akan diberikan statusnya belum memenuhi syarat. Oke. Nah, kalau setelah verifikasi administrasi dilanjutkan lagi verifikasi faktual. Verifikasi faktual juga itu dilakukan secara sensus, jadi tidak pakai sampel. Baik. Jadi kami harus turun cek, memastikan bahwa orang yang memberikan KTP-nya adalah benar-benar pemilik KTP itu dan Menetap ya, Ya. di tempat yang menetap di situ dan wilayah tersebut. prosesnya bisa saja dia menolak, bisa saja bilang ya ini KTP saya, bisa saja bilang saya tidak perlu beri KTP, tapi ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Baik. Jika dia tidak menginginkan KTP-nya, tidak diserahkan kepada bakal pasangan calon pasangan tersebut. Oke. Jadi dibatalkan ya kalau memang Ya. tidak menyetujui seperti Tidak itu. memenuhi syarat. Memenuhi syarat ya. Ya. Kemudian bakal calon perseorangan tadi KTP saja memang yang harus menjadi syarat mutlak lah Ya, seperti syarat itu. mutlak KTP elektronik. Oke. KTP elektronik. Jadi untuk tahapan penyelenggaraan saat ini masih kami melakukan persiapan-persiapan Baik. baik dari sisi regulasinya maupun persiapan teknis kami di KPU. Itu gambaran untuk tahapan penyelenggaraan, Bung Aris. Ya, baik Pak Heri, sudah secara garis besar juga ya, seperti Pak Aryan tadi menjelaskan terkait tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu ya. Ada beberapa tadi yang saya sedikit mencatat, ada pengumuman pendaftaran pasangan calon dan pendaftaran pasangan calon, kemudian pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Menarik, saya coba bertanya sedikit terkait dengan proses pelaksanaan pemungutan proses rekapitulasi suara nih Pak Heri ya. Siap, ya. Kalau dari tahun-tahun kemarin tuh banyak sekali kalau kita lihat tahun 2019 ya, ada petugas yang mungkin sedikit kelelahan, dia mengalami sakit karena proses penghitungan yang kadang sampai malam bahkan sampai pagi hari. Itu KPU sendiri bagaimana melihat ini ke depannya untuk teman-teman yang akan bertugas, terutama yang akan merekap suara ini baik di tingkat kecamatan kemudian ke tingkat kabupaten seperti itu. Baik, terima kasih Bung Aris. Memang kalau antara rejim pilkada dengan pemilihan ini agak lebih ringan di pemilihan. Karena kenapa saya katakan demikian? Kalau pemilu itu 5 jenis pemilihan, Ya. sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang dan formulir-formulir yang diisi cukup banyak. Baik. Sedangkan untuk pilkada, kita hanya 2 kotak suara saja nanti, yakni pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Oke. Jadi tidak terlalu ribet, tidak terlalu banyak formulir yang diisi. Tapi untuk dalam kerangka melakukan pencegahan seperti yang disampaikan tadi, tentu kami juga di syarat-syarat calon KPPS nanti itu akan kami tekan, misalnya dari sisi kesehatan, dari sisi umur. Ya. Misalnya kesehatan, ini orang darah tinggi, ini ya minimal kita cegah, jangan sampai kelelahan, Betul. dia bisa pingsan di TPS dan sebagainya. Tapi begini, untuk konteks rekapitulasi sekarang, khususnya pilkada, saya kira seperti yang disampaikan tadi bahwa kita formulir tidak terlalu banyak. Baik. Nah, kami dari sisi penyelenggara teknis akan melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara kami di KPPS nanti sangat masif dan maksimal betul, sehingga mencegah terjadi dugaan-dugaan pelanggaran. Misalnya kalau kita lihat peristiwa di pemilu kemarin, ada di salah satu TPS di Kecamatan Reok yang sempat diperiksa. Baik. Lalu di pemilu atau pilkada sebelumnya. Nah, sebetulnya begini,
rekapitulasi ini adalah proses administrasi di kami. Masyarakat akan lebih cepat tahu di lapangan siapa calon terpilih. Karena apa? Sekarang terbuka, tidak ada yang tutup-tutup. Semua bisa foto itu C hasil. Iya, hasil rekapan. Bisa ya. foto, bisa posting di media sosial. Saya kira tidak ada yang tutup-tutup. Betul. Sehingga demikian ini juga suatu kemajuan, suatu perubahan yang cukup bagus dalam kerangka, dalam konteks bahwa demokrasi itu langsung dan terbuka. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Baik. Kira-kira gitu Bang Haris. Oke, terima kasih. Masih ada yang mau ditambahkan Pak Heri terkait dengan tahapan penyelenggaraan ini? Baik, saya kira untuk tahapan penyelenggara ini mungkin itu yang cukup krusial bagi kami nanti di tahapan pencalonan. Ini juga ada potensi sengketa di sini pencalonan. Kenapa saya katakan demikian? Kami sudah mengingatkan teman-teman partai politik juga yang ada perubahan struktur partai di tingkat kabupaten, segera melakukan pemutakhiran kepengurusannya. Kenapa demikian? Berpengaruh juga. Itu berpengaruh. Kenapa demikian? Karena nanti ketika proses pencalonan ini kami akan cocokkan, kami akan verifikasi data yang diunggah oleh partai politik yang ada di sistem pencalonan. Baik. Kepengurusan partainya. Lalu kami cocokkan dengan data yang dibawa oleh teman-teman partai politik. Kalau ada perbedaan, maka di situ letaknya. Bisa-bisa saja misalnya ada bakal pasangan calon yang 7 kursi. Baik. 7 kursi katakan. Misalnya satu partainya, kan kita ini 7 kursi. Dia hanya pas-pasan kursinya, seatnya. Misalnya dia kurang satu partai akibat kesalahan administrasi itu, bisa tidak memenuhi syarat. Maka kami sudah ada surat terbaru dari KPU. KPU sudah melakukan sosialisasi atau pendekatan. Itu kami secara pribadi kami sampaikan ke teman-teman partai politik yang ada perubahan struktur partai di tingkat kabupaten supaya segera melakukan pemutakhiran di SIPOL. Di SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik KPU. Karena tahapan ini khusus untuk konteks Manggarai ada beberapa partai yang ada perubahan kepengurusan. Saya ambil contoh Partai Hanura. Partai Hanura dan beberapa partai lain. Lalu yang berikut di tahapan pemungutan suara ini juga sangat krusial. Kenapa saya katakan demikian? Khususnya pendistribusian logistik itu di bulan 11 itu musim-musim hujan. Tentu kami antisipasi hal ini. Baik, sebentar Pak Heri terkait dengan pendaftaran pasangan calon yang persorangan otomatis gugur dan tidak ada ya. Sekarang otomatis melalui partai lah, boleh gitu. Bisa dijelaskan kepada masyarakat terkait dengan pasangan calon yang sudah dan akan mendaftar ini, kira-kira persyaratan bisa dijelaskan kepada masyarakat. Ada yang masih bingung, Mas, ini persyaratan pasangan calon untuk maju melalui partai ini kira-kira setidaknya memiliki berapa kursi atau mungkin berapa partai yang mungkin bisa diusulkan. Silakan. Baik, terima kasih untuk syarat pencalonan ini khusus untuk partai politik. Sesuai ketentuan Undang-Undang 10 2016 bahwa bakal pasangan calon yang mengajukan pendaftaran dia harus mengantongi 20% dari perolehan kursi pemilu terakhir. Artinya pemilu kemarin ya. 2024 ya. Atau dengan 20% itu sama dengan 7 kursi. Jadi kursi. minimal satu pasangan calon dia harus kantongi 7 kursi. Nah, kalau dibagi rata 35 kursi ya 5 pasangan calon kalau bagi rata ya. Iya. Tapi kan itu tidak mungkin terjadi. Mungkin ya. Antara 2 atau 3 mungkin seperti itu ya. Nah, soal itu saya kira kita lihat di luar bahwa memang banyak bakal pasangan calon yang melakukan sosialisasi. Iya. Artinya tapi syarat pencalonan itu tadi 20% atau 7 kursi dari pemilu terakhir. Pemilu 2024. Artinya di setiap daerah di Indonesia nih Pak Heri biasanya
pasangan calon tuh tidak lebih dari 3 ya biasanya di Indonesia ya. Jadi pasangan calon yang jelas tadi untuk memenuhi syarat maju, dia minimal memiliki 7 kursi ya untuk maju atau diusung dari partai tertentu ya. Iya, baik Pak Heri dan Pak Rian, waktu sepertinya sudah berada di penghujung jumpa kita, tapi sedikit untuk Pak Rian dan Pak Heri dari KPU ini, sosialisasi kan penting pada masyarakat. Tentunya ada jalurnya, ya. Pak Heri dan teman-teman KPU pasti memiliki jalur, bukan jalur khusus sih, tapi seperti ada suatu tempat atau bagaimana teman-teman KPU bisa menyampaikan program-program ataupun kegiatan dari teman-teman KPU itu melalui media ya, terutama media elektronik atau media cetak seperti kita sekarang yang sedang berdialog di RSPD sore ini. Dan tentunya peran media ini sangat penting juga untuk menyampaikan kerja-kerja dari teman-teman di KPU. Tentunya suksesnya penyelenggaraan pilkada bukan tanggung jawab penyelenggara saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama ya. Ya, dan sudah dilakukan di beberapa media, beberapa minggu lalu juga sudah lakukan sosialisasi ya. Dan apa kira-kira yang diharapkan dari media? Pak Rian atau Pak Heri mungkin bisa menjelaskan, termasuk kami di RSPD ini, sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu kira-kira apa yang diharapkan dari teman-teman media ini, termasuk media cetak, media elektronik dan lainnya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bung Aris. Jadi tentu pesta demokrasi tanpa partisipasi masyarakat itu akan mati. Nah, kemudian untuk menjangkau semua informasi-informasi dari penyelenggara pemilihan, tentunya butuh kerjasama dari setiap elemen-elemen. Baik. Nah, salah satunya adalah media. Nah, besar harapan kami kepada seluruh pengguna media sosial di Kabupaten Manggarai untuk sama-sama kita sosialisasi pesta demokrasi kita. Kita sama-sama menyambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira tanpa ada sekat. Nah, kemudian ada beberapa program yang nanti kami akan lakukan ke depan ini. Salah satunya adalah akan melakukan sosialisasi dengan teman-teman media. Kemudian kami ke depan ini akan melakukan sosialisasi di sekolah, di kampus, kemudian FKUB, Forum Kerukunan Beragama, baik, ataupun di tempat-tempat yang lain nanti. Tapi itu tadi mungkin waktu kegiatan sosialisasi kami terbatas, maka besar harapan kami itu adalah bantuan dari teman-teman media untuk bisa menyampaikan semua informasi-informasi ini ke seluruh pelosok yang ada di Kabupaten Manggarai ini. Ya, baik. Nah, sementara teman-teman yang tidak ada jaringan, itu kami akan masif menggunakan media-media yang lain. Seperti kami akan mengunjungi misalnya kunjungan langsung ya. Kunjungan langsung melalui teman-teman PPS di bawah, teman-teman PPK dan selainnya dan yang lain juga. Kemudian kami berharap juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai, mari kita sama-sama kawal kami punya penyelenggara pemilu di bawah, pemilihan di bawah ini. Mana yang menurut masyarakat Kabupaten Manggarai yang mereka lakukan adalah salah, di luar aturan yang ada, silakan sampaikan ke kami. Sampaikan ke kami untuk menyampaikan laporan supaya kami bisa mengambil tindakan. Karena kerja-kerja kami ke depan tentunya sangat banyak. Dan mungkin ada kesalahan yang tak sengaja. Itu bisa diingatkan oleh teman-teman media dan seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai. Oke. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Rian, dan terakhir ke Pak Heri. Kalau Pak Rian tadi sudah menjelaskan terkait peran media
ya, dan bagaimana media juga mensosialisasikan kerja-kerja dari teman-teman di KPU ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini. Dan tentunya setiap tindakan dari KPU masyarakat juga pasti harus tahu gitu. Ya, masyarakat harus tahu, dan karena kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman di KPU itu kalau masyarakat tidak tahu juga ya nanti dibilang KPU-nya tidak bekerja. Ya, makanya harus disosialisasikan. Kemudian terakhir untuk Pak Heri sekaligus sebagai closing statement ya untuk kebersamaan kita sore hari ini. Kira-kira apa harapannya pada pemilihan kepala daerah langsung yang akan kita ikuti bersama pada November mendatang? Baik, terima kasih Bung Aris. Bahwasanya pemilu atau pilkada itu adalah kerja-kerja kolaboratif, kerja-kerja kolosal. Baik. Pemilu atau pilkada tidak bisa disukseskan hanya oleh penyelenggara saja. Ya. KPU maupun Bawaslu, KPU dan jajarannya. Baik. KPU ada 5 orang, lalu ada PPK 3 orang, 5 orang, ada PPS 3 orang, ada KPPS 7 orang. Tentu tidak hanya diserahkan kepada penyelenggara, tapi ini kerjasama, kerja-kerja kolosal yang melibatkan banyak orang. Tanggung jawab bersama, termasuk bersama, pemerintah. Termasuk pemerintah. Okay. Dengan demikian kami sangat berharap butuh keterlibatan semua elemen masyarakat. Semua stakeholder harus terlibat dalam menyukseskan dengan cara-caranya masing-masing. Misalnya partai politik sebagai pelaku utama di dalam ini pilkada atau pemilihan, mereka juga harus memberikan edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat yang benar, yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu tokoh agama juga kami sangat berharap di mimbar-mimbar gereja atau masjid disampaikan informasi-informasi berkaitan dengan kepemiluan. Dengan demikian, satu saja harapan kami semua, bahwa mari kita sukseskan Pilkada 2024 di Kabupaten Manggarai sebagaimana Pilkada 2020 berjalan dengan baik. Saya kira kita ulangi lagi Pilkada 2024, kita sukseskan dari si penyelenggaranya sehingga dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil dan adil. Baik, saya kira itu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri atas penjelasannya, atas kehadirannya di studio kami sore hari ini. Pak Rian juga terima kasih atas atensinya dan kebersamaan kita di sore hari ini di talk show ya, atau dialog bersama teman-teman dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai terkait sosialisasi peraturan atau PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum maupun di Kabupaten Manggarai secara khusus. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Heri Harun selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Manggarai dan Bapak Florianus Irwan Kondo atau Pak Rian selaku Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Manggarai. Saya Aris Marsal yang bertugas sore hari ini memandu jalannya dialog kita. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan para pendengar. Selamat sore dan kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Sampai jumpa.